Halo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Dr. Azuma di Takenoko Clinic Channel. Saya ingin membahas beberapa informasi yang saya dapatkan dari jurnal dan penelitian-penelitian yang dilakukan di Jepang. Topik hari ini adalah mengenai rokok dan kanker paru-paru. Jadi, selama ini kita beranggapan bahwa rokok secara langsung dapat menyebabkan kanker paru-paru. Namun, sebenarnya bukan seperti itu. Karena kanker itu adalah penyakit multifaktorial, yaitu penyebabnya dapat bermacam-macam, dan daripada penyebab, lebih tepat kita katakan faktor resiko. Sekarang saya akan membahas satu persatu hasil penelitian yang saya pick up dalam video saya kali ini. Pertama, ada hasil penelitian dari Juntendo University, ahli imunologi, yaitu ilmu daya tahan tubuh. Jadi, menurut Profesor Okumura, tidak ada hubungan yang jelas antara merokok dan kanker paru-paru. Pendapat beliau berdasarkan pada sebuah data dalam 50 tahun terakhir, jumlah laki-laki dewasa yang merokok itu turun dari 85% menjadi 39%. Sedangkan jumlah kejadian kanker paru itu meningkat sebesar 60 kali lipat. Data ini didapatkan dari 1959 sampai dengan 2007. Jadi maksud dari Profesor Okumura ini adalah jumlah perokok itu menurun, namun jumlah kanker paru-paru itu naik. Nah, jadi ini kan ada suatu ketidakcocokan ya. Di lain pihak, Pusat Kanker Nasional Jepang mempresentasikan sebuah hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor resiko terhadap kejadian kanker paru. Yang pertama adalah orang yang merokok beresiko 1,6 kali mengalami kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Namun selain itu, orang yang meminum sake, jadi alkohol tradisional Jepang, juga resikonya akan meningkat 1,6 kali lipat. Nah, jadi intinya kalau orang yang merokok dengan orang yang minum alkohol, itu kenaikan resikonya akan sama, kira-kira 1,6 kali. Nah, kalau selain itu, orang yang perokok pasif, jadi dia tidak merokok, tapi dia menghisap asap rokok dari orang-orang di sebelah atau di sekitarnya, itu akan memiliki resiko 1,02 sampai 1,03 kali lipat. Orang yang kekurangan serat, jadi jarang makan sayur sehingga serat dalam makanannya kurang, itu beresiko 1,6 kali. Jadi sebenarnya tidak makan sayur itu lebih berbahaya daripada menjadi seorang perokok pasif. Obesitas itu pun memiliki resiko, dia akan meningkatkan resiko sebanyak 1,22. Kekurangan olahraga atau jarang berolahraga itu meningkatkan resiko 1,15. Seolah-olah membandingkan hasil penelitian Pusat Kanker Nasional Jepang, Profesor Okumura membuat sebuah penelitian di Finland, di mana dibuat dua grup yang terdiri dari 600 orang-orang yang tidak hidup secara sehat, yaitu merokok, minum alkohol, jarang berolahraga, dan 600 orang-orang yang sehat, jadi tidak merokok, tidak minum alkohol, dan rajin berolahraga. Dua grup ini di-follow, jadi diikuti selama 10 tahun. Lalu dikumpulkan sebuah data, ternyata angka kematian pada grup yang sehat itu lebih tinggi. Kalau menurut pendapat saya, mungkin angka kematian ini tidak dijelaskan. Jadi penyebab kematiannya karena apa? Namun, satu hal yang dapat kita lihat dari penelitian ini, dari grup orang-orang yang hidup secara tidak sehat, itu angka kematiannya tidak lebih tinggi daripada orang-orang yang hidup secara sehat. Di sini saya tidak mau ada misinformasi, tetap hidup sehat itu sangat dianjurkan. Jadi bukan berarti teman-teman boleh hidup tidak sehat. Hasil penelitian yang lain itu berasal dari Rumah Sakit Tokushukai di Jepang. Rumah Sakit Tokushukai mengumpulkan data antara jumlah perokok aktif dan angka kejadian kanker paru-paru. Kalau Rumah Sakit Tokushukai mengambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang langsung antara perokok dan kejadian kanker paru-paru, namun meningkatkan resiko. Ya, jadi di sini lebih fair saya rasa ya. Jadi sebagai salah satu faktor resiko kejadian kanker paru-paru itu tetap dimasukkan merokok. Dan ada satu lagi penelitian yang cukup menarik, yaitu penelitian dari Profesor Takeda Kunihiko dari Universitas Chubu. Menurut Profesor Takeda,
hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru itu tidak jelas, namun tetap akan meningkatkan resiko. Nah, seberapa banyak rokok yang dibutuhkan untuk meningkatkan resiko dan seberapa tinggi resiko yang akan ditimbulkan? Menurut Profesor Takeda, pack year itu sangat berpengaruh. Nah, pack year itu adalah satu hari menghisap satu pack yang dianggap 20 batang sebanyak sekian tahun. Jadi misalnya satu hari 20 batang, satu tahun. Berarti itu satu pack year. Sedangkan kalau 40 batang sehari selama satu tahun, itu 2 pack year. Nah, pack year ini sangat berpengaruh. Bila pack year-nya mencapai 700 atau lebih, itu akan meningkatkan resiko. Namun bila di bawah itu tidak signifikan. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah merokok dan kanker paru-paru berhubungan? Bila berhubungan, seberapa berhubungan? Dan bila tidak, bagaimana risiko terhadap orang-orang di sekitarnya? Nah, ini adalah topik yang harus kita pikirkan bersama-sama. Terutama bila kita memiliki ibu hamil atau anak-anak kecil di dalam rumah. Saya rasa sekian video saya hari ini. Tolong pendapat dari teman-teman. Bila teman-teman merasa setuju ataupun tidak setuju, senang atau tidak senang dengan video ini, tolong tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!